Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab wasiat bagi wanita bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa wanita atau istri itu bagi suami adalah hak pakai, hak guna, bukan hak milik. Apa bedanya dengan hak pakai dengan hak milik? Beda. Kalau istri itu memang kata Rasulullah, riwayat Tirmidzi, sebagai hak guna, hak pakai, bukan hak milik. Jadi istri itu hanya bisa dipakai. Ya dipakai untuk bersenang-senang, dipakai untuk bersama keluarganya. Tidak boleh diapa-apakan selain itu. Dipukul ya, dijual, ditendang, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau hak milik bagaimana? Kalau hak milik boleh semua. Dijual boleh, dipukul boleh karena nakal umpamanya, atau juga dinikmati juga boleh. Contohnya apa? Budak perempuan. Nah, begitu ya. Jadi ini Rasulullah memberikan peringatan bagi kita, bagi suami-suami, perempuan itu, istri-istri itu hanya hak pakai, hak guna, bukan hak milik. Sama halnya dengan umpamanya kita punya rumah. Ada fasilitas rumah dari pemerintah atau mobil ya. Itu rumah harus dirawat dengan baik, nggak boleh sembarangan. Nutup pintunya sembarangan, nutup jendelanya salang bergerabak umpamanya. Nggak boleh, karena itu hak pakai, bukan hak milik. Ketika jabatan kita dicopot, artinya sudah habis masa jabatannya, maka rumah itu harus dikembalikan. Nah begitu. Hati-hati yang suami-suami ini, jangan seenaknya ya. Istri-istri sampean semua itu adalah hak guna, bukan hak milik. Sertifikatnya itu bukan sertifikat hak milik, tapi hak guna. Contoh lagi, umpamanya kita, sama halnya dengan barang pinjaman ya. Pinjam sepeda motor atau mobil, ya harus digunakan dengan baik. Jangan sembarangan makainya ya. Karena itu pinjam, bukan milik kita. Kalau milik kita, mobil kita, umpamanya sepeda motor kita, ya terserah. Mau ditabrakkan, mau dimasukkan ke jurang, ya terserah. Miliknya ya. Tapi kalau mobil pinjaman, sewaan, nah kayak sewaan itu tidak boleh sembarangan. Ya harus ganti. Sama juga ketika istri dianggap sebagai hak milik, dipukul, dimarahi, ditendang mamanya, ya dosa, sanksinya ya di akhirat. Begitu. Sekarang hadis yang kelima. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Ada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak-haknya istri kepada suami? Jadi istri itu apa haknya? Qala, Nabi menjawab, tud'imaha idza ta'imta. Kalau kamu makan, ya istrinya dikasih makan.
Itu haknya istri. Wa taqsuha idza tasaita. Ketika kamu memakai baju, ya istrinya harus memakai baju, jangan disuruh telanjang. Wala tadribil wajha, dan tidak boleh memukul wajah. Itu diantara hak-haknya istri yang harus dilakukan oleh suami. Kalau suaminya makan, istrinya harus dikasih makan. Kalau suaminya pakai baju, istrinya harus juga pakai baju. Dan tidak boleh sampai memukul wajah. Jadi kalau memukul istri terpaksa itu tidak boleh memukul wajah. Ngelama umpama istrinya suka ngelawan, boleh mukulnya, tapi bukan memukul yang membahayakan. Karena itu hak guna, hak pakai, bukan hak milik. Ya dipukul, tapi jangan sampai membahayakan. Ya kemarin sudah dijelaskan mukulnya pakai sapu tangan atau pakai lidi, satu lidi, bukan lidi seperti sapo itu, bukan terlalu banyak, satu lidi. Pokoknya memukul yang sekiranya si perempuan itu jera. Apalagi haknya istri yang harus dilakukan oleh suami, wala tuqabbih. Tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina ya, tidak boleh menghina walaupun istrinya betul-betul memang hitam, tidak boleh ngomong suaminya oh celeng je umpamanya, tidak boleh ya. Walaupun celeng memang jujur ya, tapi jujur itu kadang nggak boleh ya. Itu tadi ya, istrinya celeng umpamanya, hitam, sudah hitam ngentutan umpamanya, tidak boleh. Kalau memang itu masih suami istri, usahakan saling ngomongnya itu manggilnya yang enak-enak. Kemudian apa lagi? Wala tahjur illa fil baiti. Tidak boleh istrinya itu ditinggalkan di mana-mana kecuali ditinggalkan di rumah. Artinya istrinya itu jangan sampai dijadikan istri gelandangan ya. Sampai-sampai ditaruh sana, taruh sini, taruh bos. Pokoknya gelandangan is. Jadi istri itu harus dirawat di rumah, bukan dirawat di berbagai tempat. Kecuali memang tidak punya rumah, beda lagi itu. Kayak orang-orang pemulung, ya suami istrinya kadang tidak punya rumah, datang ke Jakarta tidak punya apa-apa, jadi pemulung. Di sana biasanya rumahnya ya tenda itu atau tidur di depan toko-toko. Asalkan sama-sama suka, sama-sama bahagia, ya monggo-monggo saja ya, namanya tidak punya. Tapi kalau punya rumah, jadi istrinya tidak boleh diterlantarkan di mana-mana. Ingat haknya istri yang harus dilakukan oleh suami. Pertama, kalau suaminya makan, istrinya harus ikut makan. Kalau suaminya pakai baju, istrinya juga harus pakai baju. Dan tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menghina, tidak boleh mentelantarkan istrinya atau meninggalkan istrinya di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Hadis hasanun rawahu Abu Daud. Sekarang hadis yang ke-6 ini perhatikan baik-baik ya. Di sini sebagai tanda-tanda orang-orang yang beriman yang sempurna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini perhatikan baik-baik. Paling sempurnanya orang yang beriman dalam keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tidak bisa ditawar ini. Walaupun alim, umpamanya ini banyak pengikutnya. Umpama ngisi pengajian di mana-mana, umpama ini. Tapi akhlaknya tidak baik. Wah, ini bukan orang mukmin yang sempurna. Yang sempurna bagaimana? Akhlaknya baik. Siapa akhlaknya yang baik itu? Yaitu apa? Maksudnya akhlak yang baik itu apa? Yaitu badlul ma'ruf. Orang yang selalu melakukan kebaikan. Itu tanda-tandanya akhlak yang baik loh ya. Tengeren ya, tengeren. Ditandai ini siapa yang akhlaknya paling baik dan itu paling sempurnanya orang yang beriman. Tanda-tandanya adalah badlul ma'ruf. Dia selalu berbuat baik.
Yang kedua, talaqatul wajhi, wajahnya selalu berseri-seri. Artinya kalau ketemu orang itu menyenangkan, tidak cemberut, melengos, copa dan lain sebagainya, tidak, menyenangkan. Walaupun ketemu dengan orang yang anggaplah saling membenci, saling nggak suka, tetap talaqatul wajhi, saling menampakkan wajah yang berseri-seri. Walaupun orang yang dihadapi, yang ketemu itu orang yang zalim kepada kita, tetap. Nah ini karena apa? Orang yang imannya sempurna pasti melawan setan. Apa? Ya itu tadi. Wah ini musuh saya ini sering zalim kepada saya, sering menyakiti saya. Ketemu sesama Islamnya, sesama orang imannya, senyum. Ini namanya melawan setan, bukan menjadi pasiennya setan. Yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah kaful adza, mencegah menyakiti orang lain. Orang lain itu tidak sampai tersakiti. Dengan apa? Dengan apa saja yang kita miliki. Mungkin dengan lisan kita, mungkin dengan tubuh kita, atau barang kita, piaraan kita, binatang kita, tidak sampai mengganggu, menyakiti orang lain. Kita ini sering banyak ibadahnya ya, cakang ibadahnya, mungkin ngajinya, jamaahnya, tapi kita sering mengganggu orang lain. Barang kita mengganggu orang lain, mungkin pohon kita, mungkin piaraan kita, ayam kita, sapi kita, kambing kita. Ini yang membuat pahalanya hilang ya. Makanya banyak orang pandai beribadah, soleh, beramal soleh, tapi tidak pandai menjaga pahala amal solehnya. Ya gereng, hilang, dipindah kepada orang yang disakiti. Makanya orang yang akhlaknya baik itu selalu menjaga satu, wajahnya selalu berseri-seri, selalu menyenangkan. Kalau setiap harinya selalu melakukan kebaikan, dan kebaikannya itu dijaga, pahalanya tidak dengan cara tidak mengganggu orang lain. Hati-hati ya, ini benar, ini yang suka mengganggu orang lain siapa saja wis, termasuk saya. Kalau sering menyakiti, mengganggu orang lain, bahaya, percuma ya, pahala ibadah kita itu hilang. Serius ini, hilang ya. Karipayan kalau yang diambil oleh orang yang dizolimi. Maduranya itu kardiman ya, kardiman kartibi, pokok nyaman. Model-model orang seperti ini biasanya sangat diharapkan oleh orang lain. Jadi orang yang kardiman, suka mengganggu orang lain itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Nuwun sewu, diharapkan cepat meninggal dunia. Kan iya, coba wis rasakan deh. Rasaki pon orang malah sekut aganggu orang lain, metak nyaman orang lain, sekut mengganggu orang lain, entah itu lisannya, akhlaknya, pohonnya, mobilnya, atau piaranya, pasti orang itu sangat diharapkan oleh orang lain, sangat diharapkan kematiannya. Karena bosan lah orang lain itu. Wa khiyarukum linisaihim. Ini perhatikan baik-baik ya. Sedangkan orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, khiyarukum linisaihim, adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi laki-laki yang baik itu bukan laki-laki yang pinter ceramah, pinter pakai sorban, pinter pakai jubah, pinter muter tasbih, bukan ya. Kalau menurut hadis ini yang berhubungan dengan wanita, laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang baik caranya ketika melakukan berumah tangga, memperlakukan istrinya itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu bagaimana? Kalau istri sudah rasanya lesoh ya, tak mampu, jangan terus-terusan dipaksa nyuci, kemudian suruh masak nasi pagi-pagi,
kemudian suruh cuci piring, suruh gendong anak, suruh ini dan lain sebagainya. Kadang suami tidak nyuruh, tapi deng megendeng tak nolongin. Nah ini bukan suami yang baik ini. Siapapun saja, termasuk saya kalau melakukan seperti ini, bukan suami yang baik, tapi suami apa ya, gauga ya. Jadi kita ini jangan sok-sokan ya. Ini hadis Rasulullah ya. Hadis hasan soheh juga, bukan hadis kaleng-kaleng. Siapapun saja kalau masih memperlakukan istrinya semena-mena, seenaknya sendiri, apalagi sampai memukul, membentak, ini bukan suami yang baik. Terlalu banyak tugas istrinya sampai istrinya itu lesoh ya. Deng megendeng, oh tak tahu, pura-pura tak tahu, tak bantu-bantu sama sekali. Ini pertanda bukan suami yang baik, tapi suami yang tidak baik. Yang baik bagaimana? Suami yang baik adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan baik. Sambil dibantu mungkin cuci piring, mungkin nyapu rumah, mungkin cuci baju. Kiai Sidogiri itu namanya Kiai Hasani itu ya. Itu sudah menjadi pengasuh ini santrinya ya ribuan ya saya juga dulu santrinya belanja sendiri, masak nasi sendiri, cuci baju sendiri padahal santrinya banyak, ndak nyuruh istrinya. Terus buat apa istrinya loh? Istri kan sudah dijelaskan tadi, istri itu bukan untuk disuruh-suruh, tapi hak pakai saja, hak pakai ya untuk mungkin bergaul antara suami istri, bukan untuk disuruh-suruh. Itu pegangannya Kiai Hasani. Kemudian ada orang yang benci, orang laki noro anak-anak, noro sasa, takut ke bini ruang, takut sama istrinya. Ini Ustadz ada yang begitu, saya pernah dengar itu ceramah, berlaki-laki kalau ikut nyuci, ikut ini, takut sama istrinya, soro asam peran. Ini mungkin kiai ini lupa atau enggak tahu, belum pernah ketemu hadis seperti ini. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.